Oke, salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan untuk praktikum ya dengan judul karakteristik sel bahan bakar atau fuel cell ya. Jadi fuel cell ini merupakan satu bagian dari energi baru terbarukan yang mana eh, dia prinsipnya mengubah energi kimia menjadi energi listrik ya. Dan energi listrik ininya juga energi listrik DC. Nah, dia jadi pada kesempatan ini kita akan membahas ini. Tujuan utama adalah nanti mahasiswa dapat memodelkan dan menganalisa karakteristik sel bahan bakar dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB Simulink, ya. Nah, jadi pada bagian ini kita akan mensimulasikan model sel bahan bakar. Nah, jadi ini saya baca dulu, ya. Dan ya, sel bahan bakar merupakan satu perangkat elektrik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik ya. Sini ada energi kimia menjadi energi listrik. Ya, sel bahan bakar ini memiliki dua elektroda dilapisi dengan katalis. Elektroda dipisahkan satu sama lain oleh elektrolit dan pemisah. Ya, kita perhatikan gambar satu ini ya. Kalau kita perhatikan gambar satu, nah ini gambar satu ini. Jadi ini bentuk fisik dari fuel cell. Yang ini ya, bentuk fisiknya. Bentuk fisik sel bahan bakar. Ya, sel bahan bakar. Nah, ini ada masukkan fuel, ini masukkan fuel atau bahan bakar, ya bahan bakar, dan bahan bakar yang kita gunakan nantinya adalah hidrogen ya, hidrogen. Ini kan tadi ada dua elektroda, ini dimasukkan pada elektroda eh, katoda, ya katoda. Kemudian ini adalah masukan untuk oksigen ya, O2 pada anoda. Anoda yang nanti kita tengok reaksinya. Nah, ini dia. Nah, ini fuel H2 hidrogen pada katoda. Ini katoda atau terminal negatif. Dan ini udara air atau oksigen O2 ya dimasukkan melalui anoda atau ini positif ya. Ini sama ini ya. Ini hidrogen H2 ini pada bagian negatif, kemudian eh, ini oksigen ya masuk pada anoda ya, pada anoda. Oke, lalu salah satu elektroda memiliki polaritas positif, ini anoda. Ya, anoda dan yang lainnya negatif atau katoda. Ya, elektrolit yang paling sering adalah membran polimer ya. Dan ini nantinya kita sebut sebagai PEM ya. PEM polimer eh, PEM ya, elektrod membran. Nah, ini ya, nantinya. Ini terus yang disebut proton atau membran pertukaran ion. Polimer bisa sangat tahan terhadap bahan kimia dan bisa berfungsi sebagai isolator listrik atau pemisah. Ya, nah jadi inilah yang kita sebut sebagai PEM. Ya, proton exchange membran. Ya, ini yang kita pakai jenis fuel cell-nya. Nah, ini ketika hidrogen, ini H2 dikirim ke anoda, ke katodanya. Katoda, katalis menyebabkan hidrogen dipisahkan menjadi elektron dan proton. Elektron selalu beralih ke sesuatu yang lebih positif, tapi mereka tidak bisa melewati membrannya. Oleh karena itu, satu-satunya jalan menuju sisi positif sel bahan bakar adalah melalui sirkuit eksternal. Pergerakan elektron melalui rangkaian tersebut menghasilkan aliran arus searah. Nah, ya, oksigen memasuki sisi lain bahan bakar dan bereaksi terhadap katalis pada katoda. Ya, anoda ini ya.
Reaksi ini memecahkan molekul oksigen menjadi ion oksigen, ya proton, ion hidrogen yang dilepaskan dari hidrogen pada anoda bergerak menuju ion oksigen. Membran misalkan dua elektron, elektroda hanya akan membiarkan proton melewatinya dan mereka melakukannya. Pada katoda, dua ion hidrogen terikat dengan setiap ion oksigen untuk membentuk air. Nah, jadi ini kita tengok nih ya. Jadi ini pada katoda H2 fuel ya, masuk melalui sel bahan bakar ini. Jadi ada satu reaksi kimia yang terjadi pada katodanya. H2 yang bentuk gas terurai menjadi H positif dan dua elektron. Ya, dua elektron negatif. Ini artinya H positif, dua elektron. Nah, dua elektron inilah yang akan mengalir melalui satu penghantar kalau dikasih beban listriknya ini ya, di antara positif dan negatif ya, Michael ya. Ya. Nah, jadi H2 ini berusaha untuk melewatin katalis ini, katalis dari sel bahan bakar. Sementara oksigen ini masuk melalui Pak, bagian sisi anoda. Ya, Michael? Ya. Jadi ada uraian kimianya. Ini O2 terurai menjadi H positif tambah dua elektron yang menghasilkan H2O. Nah, inilah H2O air ini ya. Ini air dalam bentuk liquid. Jadi total reaksinya H2 ini kalau kita ini kan habis ya. Ini habis, lalu ini juga habis. Jadi H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O ditambah energi listrik inilah tambah heat. Jadi heat lebih detail nanti kita bahas pada mata kuliah aplikasi energi terbarukan ya. Nah, inilah energi listrik yang kita perlukan pada sel bahan bakar. Ya, sel bahan bakar. Nah, sekarang kita perhatikan di sini katoda katoda masuk fuel ya, bahan bakar ya, bahan bakarnya adalah hidrogen. Kemudian anoda masuk oksigen ya, oksigen O2. Nah, ini dua molekul ya, ada molekul ya. Dalam simulasi ini nanti kedua molekul ini kita nyatakan dalam AMU ya, yaitu atomic mass unit, yang mana persamaannya diberikan oleh ini ya, oleh dua ini. Yang ini adalah persamaan untuk hidrogen, kemudian ini yang persamaan untuk oksigen. Ya, ini ya. Ini ada ketentuannya. Udah, ini kita pakai aja langsung, ini nanti kita masukkan persamaan ini ke dalam block function. Ya, block function. Ya, block function ke dalam pada MATLAB ya, ini ya, untuk hidrogen dan oksigen. Nah, parameter untuk sel bahan bakar yang kita gunakan dalam simulasi ini adalah jenis PEM, yakni proton exchange membran, ya sebesar 1,26 kilowatt dan 24 volt. Ini ya, nanti yang kalian ya kita simulasikan. Oke, kalian sekarang kita mau buat pemodelannya dengan menggunakan MATLAB Simulink. Nah, ini mau kita buka lah MATLAB Simulink kita. Ya, kita tunggu proses bukanya. Ya, ini terbuka udah jendela MATLAB. Kemudian kita pergi ke Simulink, kita klik ini ya, Simulink. Klik Simulink. Ya. Lalu kita buka blank module, klik blank module. Ya, ini udah terbuka. Nah, sekarang
ini udah terbuka bidang kerja pada Simulink MATLAB. Nah, sekarang kita ikutin modul dia. Ya, katanya, ini kita perhatikan ya, pada library browse MATLAB Simulink, ya, pada MATLAB Simulink dapatkan komponen-komponen seperti tabel 2 dan masukkan pada jendela kerja MATLAB Simulink. Kemudian bentuk rangkaian seperti gambar 2. Ini artinya kita perlukan blok blok power GUI, voltage measurement, fuel cell stack. Ini ya, ini intinya di sini fuel cell stack. Kemudian min max, constant, bus selector, series LSC branch sebagai beban R nanti ya, kita pilih yang bebannya R, scope untuk mengambil grafik, kemudian display untuk menilai, kemudian function. Function ini yang tadi ya untuk memasukkan persamaan 1 dan persamaan 2 yang ini. Yang ini ya, ini persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Maka kemudian nanti kita bentuk modelnya seperti ini ya. Jadi kita ikutin. Oke, yang pertama kita perlukan power GUI ya. Jadi pada MATLAB library, ini kita klik ini. Lalu kita kliklah ini, ketik di sini power GUI. Power GUI ya. Lalu enterkan. Power dan tambah W. Ini power GUI. Lalu klik kanan, klik add block to module. Kemudian klik kanan pada voltage measurement ya. Biar terkumpul dulu sini dia. Nah, ini dah. Sudah ada ini. Kemudian apalagi? Ya, fuel cell stack. Ya, fuel cell stack. Fuel cell ya, fuel cell, enterkan. Ini ya, klik ini, kemudian klik kanan, klik add block mode to model. Ya, nih biar masuk kemari nanti. Tunggu. Ini ya, udah masuk nih ya. Nanti kita bisa pisahkan nih. Lalu apalagi? Min max ya, min max. Block min max. Jadi ketik di sini min max, enterkan. Dan ya kita ambil ini min max. Ya. Kita tunggu biar masuk sini. Ini udah masuk ya, min max ada. Oke, kemudian lagi min max constant. Ya, constant. Kita ketik di sini constant. Enterkan. Nah, ini kita ambil ini, klik kanan, kemudian add. Biar masuk kemari. Nah, ini udah ada constant ya. Nah, constant, kemudian pas constant bus selector. Ya, bus selector. Klikkan pada sini bus selector. Ya, ini kita ambil ini bus selector. Ya, klik bus selector, kemudian klik kanan, kemudian add block to model untitled ya. Ini udah ada ya bus selector. Lalu apalagi? Bus selector series RLC branch. Dan ini kita ketikkan series RLC branch. Dan ya, klik ini series RLC branch, kemudian klik kanan, lalu klik add block to model untitled ya. Ini udah masuk nih ya. Lalu apalagi? Scope. Ya, kita ambil pada library, ketikkan ini scope. Scope. Ya, scope ini enterkan. Ini scope ada. Ya, klik pada scope, kemudian klik kanan, lalu klik add block to model ya. Ya, udah ada nih ya. Kemudian lepas itu apa? Display. Ya, pada library ketik display. Ya, display ini, klik display, kemudian klik kanan, lalu klik add block to model. Ya, udah ada ya, display ya. Lalu apalagi yang terakhir function FCN. Ya, pada blok ini, pada library ketik FCN. Ya, enterkan. FCN yang kita ambil yang ini ya. Ini FCN ini.
Klik, kemudian klik kanan, kemudian klik Add Block to Model. Ini udah ada ya. Oke, nah sekarang kita mau rangkai mengikut gambar ini. Mengikut gambar ini. Oke, coba kita tengok ini. FCN ada dua sini, MUX, ini constant, bus selector, lalu ada bus selector di sini juga. Oke, ya. Ini kita susunlah seperti ini. Ini function, mana function dulu? Ini function, function ada dua ya. Ini kemudian power GUI kita letak di sini. Lalu bus selector, bus selector, bus selector kita perlukan tadi ada dua. Kemudian minmux, ya minmux, minmux ada sini. Lalu scope nanti ada ke sini ya. Ini kita ambil 3 sini ya kan. Lalu ini, nah ini klik kanan pada sini, ya klik kanan pada ini. Kemudian pilih rotate block clockwise. Ya, yang ini kita perlukan resistor saja, ya nantinya ya. Lalu ini ada ke sini untuk mengukur ini. Nah ini ya, lebih kurang ini. Ya, kita ikutilah satu-satu. Kalau ini kita masukkan kemari tadi kan ya. Ini kalau rangkaian. Lalu ini ada 3. Ini kita double klik di sini. Kemudian ini kita ambil 3 ya. 3 keluarannya ini kita delete dulu. Kita delete. Kemudian yang kita ambil efisiensi. Ya kita pilih klik ini. Kemudian klik voltage dan current. Yang voltage dan current kita okekan. Maka di sini akan muncul 3 ya. Nah ini. Jadi ini kita masukkan kemari. Scope yang ini. Yang ini kemari. Kemudian yang ini kemari. Ya. Oke. Lalu yang ini coba kita tengok. Oke ya, ini ya. Lalu yang ini kita perlukan hanya arus aja. Ya, ini masukkan kemari, sambungkan dulu biar dia ambil sinyal masukannya kemari. Kita double klik. Kemudian yang kita perlukan hanya arus. Nanti sebagai feedback. Ini current. Oke kan? Ya. Double klik. Ini arus saja ya. Kemudian ini kalau ikutkan rangkaian ini pergi ke minmux ya, minmux. Ini ada 2 masukan minmux. Maka ini kita double klik. Yang kita pakai ini max ya. Max lalu number out input 2. Dan number out input 2 ini kita masukkan kemari. Ya, lalu ini konstanta masukkannya ke mux, keluarannya kemari dengan kemari. Ini ya. Masa ini ambil ini tekan kontrol ya. Sambil klikkan tekan kontrol, kontrol mouse, keyboard, kontrol keyboard. Oke. Nah, ini nantinya ini kita pilih aja resistor sehingga ini branch type adalah R, nilainya 10. 10 ini kita bisa ketikkan di sini ya. Beban R, beban R sama dengan 10 ohm. Dan ya. Nah, ini positif, ini ada positif, sambungkanlah kemari. Yang negatif kemari keluarannya. Ya. Lalu kita kan mau mengukur tegangannya. Maka ini tekan kontrol, masukkan kemari. Yang bawah gitu juga. Tekan ya. Nah, ini. Lalu ini mau kita scope, ambilkanlah kemari ya. Ya, lalu display, ini untuk display. Ini tekan kontrol masuk kemari untuk melihat nilainya.
Tekan kontrol, klikkan, sambungkan kemari. Tekan kontrol, klikkan, sambungkan kemari. Tekan kontrol, klikkan, sambung kemari ya, Michael ya. Oke, Michael ya, ini udah sama gambarnya dengan yang ini. Oke, sekarang kita tengok. Katanya klik ganda pada blok bus F. Ini kita sebut bus F ya. Bus F arus tegangan. Dan isikan parameternya seperti ini tadi. Ini udah kita buat ya tadi ya. Artinya ini yang bus F, ini bus F ya. Kalau kita mau kasih nama, double klik. Kemudian kita pilih yang ini, start efficiency voltage current. Oke kan. Ya, jadi inilah dia ya, Michael yang ini. Kemudian katanya klik ganda pada blok bus arus. Yang bus arus adalah ini. Klik ganda ini. Lalu katanya dan isikan parameter arus saja. Jadi kalau kita ini kan tadi pilih arus saja current ini ya. Kita double klik. Kemudian kita pilih tadi di sini arus. Sehingga masuk di sini, oke kan. Oke. Lalu klik ganda pada blok fuel cell start. Nah ini ya. Dan isikan parameter seperti gambar 4A. Dan variasi sinyalnya seperti gambar 4B. Nah ini. Jadi pada fuel start cell, ini double klik ya, Michael ya, kita double klik. Lalu parameternya kita ambil modelnya yang dari sini saja. Yang 1,6 kW 24 volt. Ini semua ada ngikut. Kemudian sinyalnya yang kita pilih adalah sinyal untuk fuel flow rate dengan air flow rate ya. Fuel flow rate, air flow rate. Ya, jadi ini untuk sinyalnya fuel dengan air. Fuel tadilah yang ini ya Michael ya, yang hidrogen. Yang air yang udara oksigen ya. Nanti kita rumusannya kita masukkan ke dalam fungsi. Kita apply, tekan tombol apply, kemudian klik OK. Ya, kemudian apa lagi katanya? Nah, ini klik ganda pada blok function FF, AMO, H2, dan isikan fungsinya sebagai berikut. Ini kita kopikan aja. Kita kopikan. Kemudian kita pergi kemari. Ini kan ada fuel ya. Ini yang untuk fuel. Yang untuk H2, yang ini untuk air. Ya, oksigen. Jadi yang untuk fuel H2, kita klik ini tadi. Setelah itu kita copy. Kemudian kita pastekan aja di sini. Paste. Nah, ini oke kan saja. Kemudian yang untuk udara gitu juga ya sama. Dari ini kita klikkan, kita kopikan saja. Copy. Kemudian kita double klik sini, kita masukkan pastekan. Nah, oke. Ya, lalu apa lagi katanya? Klik ganda pada blok siri RLC, branch, dan isikan parameter seperti gambar 5. Nah, ini tadi udah kita buat ya. Pada menu bar simulasi stop. Yang klik ini nomor 8. Ini tadi ya, yang kita klik ganda ini. Kemudian kan kita pilih R saja ya. Dan kita isikan nilai R-nya 10 ohm. Lalu klik ganda ini udah. Kemudian pada menu bar simulasi stop time isikan 1. Ya, pada stop time ini isikan 1 ya. Ini 1. Lalu katanya amati gambar kurva tegangan versus arus dan daya versus arus pada gambar 6. Dan ya. Lalu ini sudah selesai. Ini saya simpan dulu. Kita kasih namanya sel bahan bakar. Ya, kita runkan. Run. Ini sedang proses ya, Michael-nya sedang proses. Oke, lalu apa katanya?
Amati dan gambarkan kurva tegangan versus arus dan daya versus arus. Ya, tegangan versus arus dan daya versus arus dari sini. Ini double klik saja. Lalu ini coba nih ya. Plot PI karakteristik ya. Ini Michael, klik ini. Biar kita tengok grafiknya keluar. Nah ini. Nah ini ya Michael ya. Jadi ini yang tegangan versus arus, voltage versus arus. Letakkanlah di sini Michael ya. Ini kan voltage versus arus. Letakkan di sini. Pada laporannya, kopikan nanti di sini. Ya di sini. Jadi artinya kalau ini tadi udah keluar hasilnya ini kalau saya print screen ya, print screen, kemudian pergi ke pin, ya pergi ke pin, nih. Nah ini kopikan aja nih. Yang ini kita copy sini ya, kopikan. Lalu kita pada lembar ini ya, pada laporan ya, pada laporan Michael. Ini ya kita gantikan ini, letakkan sini, ini kita delete. Nah inilah jadinya ya. Ini ya, inilah kurva tegangan versus arus. Dan daya versus arusnya ambil yang ini. Ambil yang ini ya. Ini kita printkan. Kemudian ini kok saya delete kan. Dan ya, nah inilah yang nilainya 4 ya. Nilainya 4. Letakkan ini ya. Nanti dapatkanlah seperti ini. Nah, kemudian apa lagi katanya? Udah siap ini analisa kurva tegangan versus arus dan daya versus arus. Nah, silakan Michael analisis ini. Ya, analisis lah. Kalau untuk kurva tegangan versus arus, ya kurva, ya misalnya inilah pada kurva tegangan versus arus. Apa yang bisa dianalisis dari sini? Ya. Nah, kita dapatkan kan kalau pada tadi katanya pada arus 0 ampere, kan sesuai dengan datanya. Data yang diberikan kan ini. Ini coba tengok datanya. Nah, nih. Tegangan pada arus 0, 42 volt. Kan betul kan ya? Ini kalau kita tengok ya, ini kira-kira di sini dia 42 volt ya. Ya pada artinya pada arus 0 ampere maka tegangannya adalah 42 volt ya. Kemudian ya sesuai dengan data juga ya pada arus 52,24 kalau kita tengok dia punya ini ya, kita tengok dia punya data ya ini ya. Pada operasi nominal ini ya 52 ini ya maka tegangannya kan 24,23 ya. 24,23. Ini inilah. Jadi artinya pada arus 52 ampere tegangannya ada 24,23 ya. Ini pada operasi nominal. Ya operasi nominal. Ya artinya pada operasi nominal untuk arus 52 ampere maka tegangannya ya adalah 24,23. Berarti 24,23 volt ya. 24,23 volt.
Nah, ini kalau kita kalikan sekitar berapa watt ini? Atau inilah kalau kita tengok ini kan nampak ini. Inilah sekitar 1,26 kilowatt ya, yang artinya menunjukkannya, Michael, 1,26 kilowatt. Coba kita ini ya. 52 52 52 kali 24,23 24,23 ya, sekitar 1,2 ini ya, 1,26, betul ya. Ya inilah ya. Nah, ini kalau pada yang ini pada kurva ya, pada kurva daya versus arus ya, menunjukkan bahwa daya nominal sebesar 1,26 kilowatt dicapai pada arus dan tegangan operasi nominal, yaitu 52 ampere dan 24,23 volt ya. Ini ya. Ya ini ya, Michael ya. Nah ini. Lalu kemudian apa lagi katanya? Ya, seterusnya pada beban R 10 ohm, amatin dan gambarkan grafik keluaran tegangan, arus dan efisiensi sel bahan bakar, juga tegangan pada beban R pada gambar 7. Nah, ini ya, letakkan gambar sini, 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 di sini ya, untuk beban 10 ohm. Jadi artinya tadi kan udah kita run. Nah, kita klikkan aja scope yang ini untuk efisiensi. Kalau kita tengok sini, mana duluan ini? Tegangan duluan ya, tegangan fuel cell. Maka tegangannya adalah yang ini ya, double klik ini. Kita double klik. Mana nggak keluar? Nah, ini ya. Jadi ini print screen saja. Lalu kita ketikkan pin. Kemudian ini kita ambillah grafik yang ini. Kemudian kita letakkan di sini ya. Ini tegangan versus arus. Ya ini ya, tegangan versus arus untuk fuel cell. Jadi ini berapa tegangannya? Sekitar 39, berapa volt ya. Ya, lalu ini kan bisa nampak di sini dia. Kalau mau kita tengok nilainya nih, 39,64 volt. 39,64 volt ya. Lalu arus, kalau arusnya kita ambil yang ini. Ini arus, ini print screen. Kemudian pergi ke pin. Pastekan. Kemudian kita ambil arus.
Ya, arusnya berapa? Dari sini pun bisa kita tengok ya. Ini arus, mana arus ini? Ini arus ya, 3,964 ya, kalau kita tengok ini. Nah, lalu, apalagi sini, efisiensi ya, untuk efisiensi. Ini untuk tegangan beban R. Ini untuk tegangan, ya, tegangan beban R. Yang ini kita ambil, yang ini ya. Ini tegangan beban R yang ini. Ya, ini kita print screen. Lalu kita pergi ke pin, new. Ya, tegangan beban R ini. Kemudian terakhir efisiensi. Efisiensi ini kita double klik ya. Ini efisiensi yang ini. Ini kita print screen. Kemudian pergi ke pin. Ya, ini lalu kita copy paste lah. Mari ya. Ya, ini ya, dan ini ya. Nah, ini. Nah, lalu apa lagi katanya? Kalau kita ikutkan ini, ubah beban R menjadi 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm, 50 ohm, 60 ohm, 100. Amati nilai arus keluaran sel bahan bakar dan tegangan beban R. Ya. Jadi ini kita ubahlah dari 10 menjadi 20. Ini tinggal ubahkan ini aja, Michael. Ini kan 10. Kita double klik ini, ganti jadi 20. 20. Oke kan? Hanya kita ngamatin ini aja ya, arus dengan tegangan yang di sini. Ini saya run. Oke. Jadi kita tengok tegangannya yang ini ya. Ini 41,03. Jadi kita tulislah di sini 41,03. Lalu arusnya 2,051. 2,051. Kemudian kita ganti 30 ohm. Ya, ini kita ganti, ini kita double klik. Ini menjadi 30 ohm ya. 30 ohm. Lalu balik kita run. Kita run kan. Apa hal ini? Betul kan? 30 ohm. Sel bahan bakar fuel start has an applied change. Ya, ini 30 ya. Nah, ini 30 pada 30 arusnya 1,394.
1,394, tegangan pada beban 41,81, ya, 41,81. Lalu kita ubah lagi ke 40. Ya, ubah 40, ini jadi 40 ya. Klik tombol apply, lalu klik tombol OK. Ya, kita run. Kok gitu ya? R. Ya, kok gini ya? Sel perubahan berubah deh. Sel pembagian result stack has unapplied change. Please apply this change before running the simulation. Tapi udah kita ini R40. Klik tombol apply, klik tombol OK. Ya, begitu juga. Ya, oke, 40. Pada 40 1,059. Jadi ketika ini 1,059, sedangkan tegangannya adalah 4236. 42,36 volt. Lalu ubah ke 50, ya, menjadi 50. Ubah ke 50. Ini ubah ke 50, R-nya jadi 50. Kita klik apply, klik tombol OK. Ini double klik, ini apply kan, OK kan. Ya, run. Oke, harusnya 0,857. Ini 0,857. Lalu tegangannya 4285. Ya, 42,85. Kemudian pada 60. Ya, pada 60 ini kita ubah menjadi 60. 60 apply. Oke kan. Ini kita apply juga. Oke kan. Lalu kita run. Harusnya 0,721. 0,721. Ya, 0,721. Sedangkan tegangannya 4325. 4325. 4325. Terakhir pada 100. Ini kita klikkan 100. Apply. Ini kita apply juga. Ya, kita run. Harusnya 0,44. 0,44. Lalu tegangannya 4432. Ya, 4432. Oke, terakhir analisis pengaruh perubahan beban R terhadap arus keluaran. Ya, code ini sesuai dengan modul ya. Analisis keluaran beban R terhadap arus keluaran dan tegangan beban R ya. Maka kita tengok dari sini ya, pengaruh perubahan beban R. Artinya kita tengok semakin tinggi akan memberikan arus, semakin rendah kan ya Michael ya? Rendah. Ya, tetapi tegangan semakin tinggi. Nah, inilah ya. Ya Michael ya. Oke Michael. Boleh Michael? Halo?
Michael, cerita apa itu Michael? Oh, Michael. Michael? 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 Halo, Saya Michael? lagi di gereja Pak latihan Pak. Oh Sorry ya, Pak. ya, ya sudah sudah. Ya oke.